deh. Ivan Petrovich Pavlov 1849 sampai dengan 1936 dengan teorinya Classical Conditioning Theory atau CCT. Classical Conditioning Theory adalah metode pengkondisian asosiatif yang melibatkan stimulus dan respons. CCT terdiri atas A. Stimulus tak terkondisi, yaitu suatu peristiwa lingkungan yang melalui kemampuan bawaannya yang menghasilkan efek respons organik. B. Stimulus netral, peristiwa lingkungan yang netral dan tidak menghasilkan respons. C. Stimulus terkondisi adalah peristiwa lingkungan yang netral dalam hal respon digabungkan dengan US. Respons terkondisi adalah respons yang berupa refleks yang ditimbulkan oleh CS setelah digabungkan dengan US dan dilakukan berulang kali. Unconditional stimulus menghasilkan unconditional response, seperti daging yang berupa unconditional stimulus diberikan kepada anjing menghasilkan anjing yang berliur atau anjing tersebut menghasilkan unconditional response berupa berliur. Neutral stimulus menghasilkan no response, seperti bel yang berupa neutral stimulus diberikan kepada anjing menghasilkan no response. Yang ketiga, neutral stimulus digabungkan dengan unconditional stimulus menghasilkan unconditional response dengan catatan dilakukan secara berulang-ulang, seperti bel yang berupa neutral stimulus digabungkan dengan daging yang berupa unconditional stimulus yang dilakukan secara berulang-ulang menghasilkan anjing yang berliur. Conditional stimulus menghasilkan conditional response, seperti conditional stimulus berupa bel diberikan kepada anjing menghasilkan conditional response berupa anjing yang berliur. Tokoh psikologi behavioristik selanjutnya adalah B.F. Skinner 1904 sampai 1990, yaitu operant conditioning theory. Di dalam operant conditioning theory terdapat reinforcement negatif dan reinforcement positif. Reinforcement positif ialah penguatan yang menguatkan atau meningkatkan probabilitas kemunculan perilaku operan tersebut. Bisa dilihat dari gambarnya, yaitu siswa yang semangat belajar akan menyebabkan guru senang. Yaitu reinforcement positif.
ada reaksi guru senang akibat stimulus dari siswa yang giat belajar. Selanjutnya, reinforcement negatif. Dan reinforcement negatif adalah penguatan yang menurunkan atau melemahkan, bahkan menghilangkan perilaku operan tersebut. Dari reinforcement negatif, ada reaksi guru, yaitu kesal akibat stimulus dari siswa yang malas belajar. Tokoh psikologi behavioristik selanjutnya adalah Edward Lee Thorndike, 1874 sampai 1949, yaitu teori koneksionisme. Teori koneksionisme adalah asosiasi antara kesan-kesan penginderaan dengan dorongan untuk bertindak, yaitu upaya untuk menghubungkan kejadian penginderaan dengan perilaku. Dalam teori koneksionisme ada 3 hukum. Yang pertama, hukum kesiapan, the law of readiness. A. Siap dan dapat momentum. Contohnya, murid yang siap belajar sebelum ujian akan mendapatkan hasil, yaitu nilai yang bagus, dan dia merasa bahagia. B. Siap dan tidak dapat momentum. Contohnya, murid yang sudah siap belajar sebelum ujian tetapi ternyata dia kecewa karena ujian ditunda. C. Tidak siap dan dapat momentum. Contohnya, murid yang malas dan tidak belajar waktu ujian akan mendapatkan hasil seperti berikut. Hukum yang kedua adalah hukum latihan, the law of exercise. Hukum latihan adalah koneksi antara stimulus dan respon akan menjadi kuat apabila sering dilakukan latihan. Latihan berkali-kali akan membuat hasil sempurna sehingga kesiapan bertambah. Hukum ketiga adalah hukum akibat, the law of effect. Hukum akibat adalah jika hasil yang diberikan memuaskan, maka hubungan antara stimulus
dan respon akan menjadi semakin kuat. Tokoh psikologi behavioristik yang selanjutnya yaitu Albert Bandura. Teorinya yang terkenal adalah Social Learning Theory. Dalam Social Learning Theory terdapat beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu attention. Attention merupakan tahap di mana individu memperhatikan model yang menarik, berhasil, atraktif, dan populer. Contohnya, anak menonton televisi yang di dalamnya terdapat unsur kekerasan, namun ia tidak menyadari, sehingga ia tetap menontonnya karena itu menarik. Tahap yang kedua yaitu retention. Retention merupakan tahap di mana individu memperhatikan perilaku model secara mendalam, memasukkannya ke dalam memori, dan mulai melatih perilaku sang model. Contohnya, anak lebih serius dalam mengamati secara mendetail apa yang ia tonton. Tahap yang berikutnya adalah reproduction. Reproduction merupakan tahap di mana individu mampu mempraktekkan dengan baik perilaku yang ditunjukkan oleh model. Contohnya, anak telah mampu meniru bagaimana cara berkelahi sesuai apa yang telah ia tonton tadi. Dan tahap yang terakhir yaitu motivasional. Motivasional merupakan tahap di mana individu tidak sekedar menirukan perilaku model, namun terdapat motivasional baginya untuk memunculkan perilaku hasil modeling tersebut. Contohnya, anak telah mampu mempraktekkan bagaimana cara berkelahi dan terdorong untuk mempraktekannya terhadap temannya, dan perilaku tersebut karena hasil modeling yang ia lihat tadi.